Ustaz, ini disimpan untuk orang tuaku. Nah, orang tuaku sudah mati, tidak ada yang bisa makan. Untuk posibolai, itu untuk posibolai strategi triknya orang tua dulu. Harus ditahu. Kenapa? Karena kalau datang Pak Baca datang ke rumahnya, tidak sedikit orang datang Pak, tak 20 orang. Mana dimakan di tempat, mana dibungkus pulang. Apa namakan tuan rumah? Itu trik guys. Trik. Makanya Pak Iman yang dimakan ini posibolai. Bayangkan tidak punya jantung. Logika tidak. Tapi Allah kun fayakun jadi. Waktu dia lahir, begitu saja nangisnya. Tidak seperti biasa. Kecuali memang kalau nangisnya aneh. Waktu PSM. Berarti pendukungnya PSM bapaknya. Mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, klik loncengnya untuk berlangganan dengan channel kami. Kita doakan semoga yang jawab salam Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah mudahkan rezekinya. Amin. Dilunaskan cicilannya. Amin. Kalau ada cicilan. Sekali lagi saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan cepat lunas. Kalau dibayar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azina li bi zikri. Salatan wa salaman ala rasulillahil karim imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'din. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim bismillahirrahmanirrahim wa la takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mati adalah ketentuan yang pasti. Kematian ini waqafa bil mauti wa izzah, menjadikan kita sebuah nasihat dalam hidup bahwa tak ada satupun makhluk yang abadi. Kita pasti mati. Mau kaya mati, miskin mati, raja-raja mati, rakyat kecil mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat kecil mati, orang gagah mati, orang jelek mati juga. Semua kita pasti mati. Yang ceramah saja mati. Wih, keras. Dendam dia. Yang dengarkan ceramah juga mati. Cuma kita tidak tahu kapan kita akan mati. Yang jelasnya kita telah menaruh janji kepada Allah. Di saat hamba ini hidup dan lahir dari rahim ibunya, manusia ini menangis, melihat, merasakan yang namanya dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Karena dunia ini kesenangan yang menipu. Kita mengambil janji dari Allah. Apa yang diambil? Janji. Makanya dipegang seperti ini. Mengambil janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alastu bi rabbikum?" Hai manusia, siapa aku? Kata Allah.
Maka kita menjawab, qalu bala syahidna, engkau Tuhan yang kami sembah. Makanya kita lahir tangan terkepal begini Bapak Ibu, menangis. Kalau dia tidak menangis tapi tangannya terkepal, itu masih hidup, maka lakukan tindakan. Kemungkinan dia minum air ketuba atau ada kelainan jantung. Tapi kalau tangannya tidak seperti ini, terbuka seperti demikian, jangan makin harap. Biar digosok belakangnya di inkubator, eskalator, eskapator dan lain sebagainya. Biar lu gosok di belakangnya pakai lengkap di jari-jari, tak ini batu cincin dari jempol, cincin batu kalimaya dari Jember, di jari telunjuk cincin batu doko dari Baca, di jari tengah cincin batu Feros dari Madinah, di jari manis cincin batu Tawas dari Ketea, di jari kecil cincin batu nisan dari kuburan. Biar nu gosok belakangnya tidak. Kenapa? Karena dia tidak pegang janji dari Allah. Ini tandanya. Makanya tangan tanda. Dia lahir Ustaz, tangannya terkepal, tapi dia tidak menangis seperti menangisnya anak yang lain. Menangisnya ya, tapi hidup, tak masalah. Ada orang tidak diperiksa, tidak jalan jantungnya, tidak berdetak, diperiksa. Menurut ilmu kedokteran tidak mungkin hidup, tapi tangannya terkepal, hidup ini anak. Umur 38 tahun baru meninggal. Ada Sulawesi Barat, kampungnya tadi Ustaz. Karena saya juga lahir di sana. Makanya mama saya itu orang Sulawesi, bapak saya orang Barat, jadi saya Sulawesi Barat. Ya. Sulawesi Barat 38 tahun baru mati. Bayangkan, tidak punya jantung. Logika tidak? Tidak. Tapi Allah kun fayakun, jadi. Waktu dia lahir begitu saja nangisnya, tidak seperti biasa. Kecuali memang kalau nangisnya aneh, waktu PSM berarti pendukungnya PSM bapaknya. Makanya tidak ada masalah, yang penting tangan ini terkepal, ada janji yang dipegang dari Allah Subhanahu wa taala. Janji kita sebagai hamba, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah diciptakan manusia dan jin ini kecuali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz, tidak apa-apa saya mengadakan acara begini di saat kematiannya almarhum ayah Anda. Tidak masalah. Yang masalah kalau ada hal yang menyimpang dalam Islam, ini perkaranya kita. Tapi itu orang tua dulu saya Ustaz, kalau dia berdoa banyak makanannya macam-macam. Mulai dari songkokna bitun rupa 7 warna. Warnanya warna-warni, banyak warnanya. Telurnya 7 warna, merah, kuning, kelabu, hijau muda dan biru. Kayak pelangi. Mana lagi pisangnya 3 warna, hijau, kuning, coklat. Kalau sudah bono ya, coklat. Bagaimana menurut kita Ustaz? Tidak masalah. Yang masalah kalau kita menjadikan makanan itu sebagai sesajen, apanya yang mau dimakan? Anu enak itu, makan saja semua. Apanya mau disimpan-simpan? Ustaz, ini disimpan untuk orang tuaku. Nah, orang tuaku sudah mati, tidak ada yang bisa makan. Untuk posibulai, itu untuk posibulai, strategi triknya orang tua dulu. Harus ditahu. Kenapa? Karena kalau datang Pak Baca datang ke rumahnya, tidak sedikit orang datang Pak, tak 20 orang. Mana dimakan di tempat, mana dibungkus pulang. Apa namakan tuan rumah? Itu trik guys. Trik. Makanya Pak Iman yang dimakan ini posibulai. Nah kalau dipikir posibulai tidak ada makan nasi. Makanannya semai pasir, besi beton, betul tidak Pak Lurah? Tidak. Mana mungkin ada nasi dimakan sama posibulai? Itu trik, karena kita juga yang dipanggil berdoa tidak tahu toki pengertian. Mana dimakan, satu di kambing na potong, dimakan di tempat, kepalanya dihabisi. Mana nih semua itu ekor apa dadana semua habis nasi. Mana dibungkus pulang? Kan? Kenapa ditahu kita? Saya kan juga Columbus. Kenapa bungkus-bungkus? Ada masalah.
Tapi tidak masalah kita buat acara seperti ini, tidak apa-apa. Bagus sekali yang begini. Kita berdoa berjamaah. Berdoa berjamaah. Seluruh orang berdoa berjamaah. Subhanallah. Berapa banyak doa-doa di antara kita yang dijawab oleh Allah. Kita tidak tahu. Makanya sabda Rasulullah SAW, la yajtami qaumun bi muslim, tidaklah sekumpulan orang muslim ini berkumpul, wa yad'u ba'duhum, lalu mereka berdoa di antaranya, wa yu'minu ba'duhum, lalu ada yang mengaminkan amin, illa stajaballah, kecuali Allah mengijabah doanya. Kita tidak tahu siapa hamba Allah di antara kita yang cepat diterima doanya. Makanya inilah budaya yang mengkultur sampai detik ini kita laksanakan. Diadakan ceramah. Kenapa biar ceramah begini, Ustaz? Di zaman Rasul tidak ada. Memangnya kau hidup dari zaman Rasul sampai sekarang? Bagaimana caranya bisa kau tahu? Tidak ada dalilnya. Berarti dalilmu belum sampai. Membacamu belum sampai. Saya mengingat kalimat yang dituliskan oleh Irfan Hamka, cetakan kedua dalam buku ayahnya, yang dikarang oleh ayahnya, yaitu Buya Hamka. Beliau menuliskan sebuah buku, saya kalau ingat-ingat itu judulnya itu buku Tasawuf Modern, cetakan keduanya di Surabaya. Beliau menyampaikan bahwasanya dulu Buya Hamka itu pernah melarang orang bertasbih dengan tasbih yang bilang-bilang itu apa namanya, itu kayu-kayu atau batu, karena tidak ada di zaman Rasul. Pulang dari Mekah, dia naik ke atas mimbar untuk khutbah sambil memegang tasbih. Ketika murid ini bertanya, dulu Buya mengatakan tasbih itu haram karena tidak ada di zaman Rasul. Kenapa Buya menggunakan tasbih saat ini? Apa kata Buya Hamka? Dulu saya masih baca sekitar 100.000 buku. Sekarang saya sudah baca jutaan buku. Jadi tidak haram lagi menurut saya. Makanya kesimpulannya, apa yang membuat orang pandai berkata haram? Karena kurangnya membaca, kurang ngopi kayaknya. Iya. Makanya itu harus dibanyak. Kalau dia bilang tidak ada ceramah-ceramah di zamannya Rasul, siapa juga yang mau diceramah? Coba kita pikir, sahabat, tidak mungkin lah. Setiap kali, setiap hari, 5 kali sehari dengarkan ceramah di masjid. Rasulullah penghafal 30 juz rata-rata sahabat. Masa lagi mau diceramai kalau takziah? Kita ini wajar diceramai karena juznya dihafal pada juz alpukat, juz melon, juz jeru, juz mangga. Ini lagi-lagi diceramai nama si Mak Gosip sampai pulang di rumahnya. Dia nanti sebentar di grup-grupnya ibu-ibu pulang Mak Gosip bisa deh. Itu tadi dulu di sampingku tuh, masa kau jilbab hijau gamis pink? Bisa hijau kapan? Tapi tidak ada ibu-ibu begitu di sini aja. Tentara ibu majelis taklim semua, subhanallah. Bercahaya terpancar wajahnya, ini ada cahaya karena sinar lampu yang menyala sedang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Man azza musaban falahu mithlu ajrihi." Siapa yang datang hibur orang yang tertimpa musibah, falahu mithlu ajrihi, Allah akan memberikan pahala sama dengan pahalanya orang yang tertimpa musibah. Itu ta'ziyah, dalilnya azza. Man azza, azza itu akar katanya ta'ziyan. Azza yu'izu ta'ziyan. Cuma sekarang kita bingung juga. Biar sesama Islam bertengkar kiri kanan. Kalau masalah masker pakai Miki, apa susahnya? Protokol kesehatan pemerintah ini Pak sudah capek juga kok. Mau dibantu, disupport. Memangnya juga kita sanggup kalau jadi pemerintah? Tidaklah. Cuma jangan asal bicara ketika ada naik sarkode sapurata kota desa. Akhirnya nanti muntaber mundur tanpa berita. Oh hati-hati Pak. Kalau bukan jurusan tapi ilmu pemerintahan, jangan kau bicara pemerintahan. Kalau bukan jurusan ilmu kesehatan, jangan kau bicara kesehatan. Kalau bukan kau ustaz, berhenti kau jadi ustaz. Iya. Itu apa? Karena Imam Al-Ghazali saja menyampaikan 3 sebabnya ulama bisa diterima fatwanya. Pertama, bukan karena dia viral Pak, bukan karena dia tampil di TV. Tidak, saya juga TV rusak. Yang pertama, karena apa? Karena dia penghafal Al-Quran, hafizul Quran, kurang lebih 10 juz, lengkap dengan terjemahannya, tahu sanak matanya Al-Quran. Yang kedua, hafizul hadis, penghafal hadis yang sahih, lengkap sanad matan, kurang lebih 1000, paling sedikit 500. Ini hadis yang hafal, di Google tidak dapat. Begitu lobet kotanya, lobet ki hadisnya.
Tak potong-potong. Bahkan tidak disebut lagi bahasa Arabnya. Yang ketiga, tahu baca kitab gundul. Bagaimana caranya kita mau tahu bagaimana ungkapan ulama dulu, ulama klasik, ulama modern, kalau kitabnya saja tidak tahu dibaca? Ini kitab gondrong saja susah baca. Baca Al-Quran isasul silatil ardu silsalah, ha? Ulala. Negara Sarkodes, Sapurata kota desa. Akhirnya nanti muntaber, mundur tanpa berita. Bahaya ada, Pak. Makanya hati-hati. Kalau bukan jurusan kita stop, jangan berbicara. Diam adalah emas, betul. Lagian juga masker bagus. Yang salah memang tidak jaga kebersihan, Bapak Ibu. Contoh kemarin di Grand Mall, karena di depan rumahku ada orang pingsan pakai masker, padahal lengkap hand sanitizer. Satu jergen apa nak kantung? Iya, satu jergen kecil kata gantung di sini. Pakai kos tangan, pingsan nih. Wah, ternyata di rumah sakit baru diponis 3 hari paling tidak gosok gigi. Pantasan pingsan, bau mulutnya sendiri cium. Hati-hati juga. Mau lihat kejadian Turki di masa Mustafa Kemal Atatürk? Mau? Tentu tidak mau. 13 Maret 1924, dinasti yang namanya Utsmaniyah, yang tertua Turki Utsmaniyah, jatuh ke tangan Mustafa Kemal Atatürk. Masjid ditutup, dijadikan apa? Jadikan museum. Para wanita buka jilbab. Alasannya kenapa? Nasionalis. Yang imam orang Mekah, Allahu Akbar. Yang makmum orang Bugis, Allah puang marajai. Katoni ada Tony di samping orang Makassar, Allah karai lumpuah. Ada orang Jawa, orang Jakarta, Allah maha gede. Yang mana?